Halo, perkenalkan, aku Alvina Mazidatul Mufida dengan NPM 220820100002. Yang pertama yaitu ada domain. Pengertian dari domain. Domain adalah nama unik yang diberikan guna untuk mengidentifikasi server komputer agar lebih mudah diingat daripada menggunakan IP address. Jadi, bisa dibilang bahwa domain adalah salah satu komponen utama dari website. Yang kedua yaitu fungsi domain. Domain memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama identifikasi sumber daya, kemudahan penggunaan, struktur hierarki, perlindungan merek dan identitas, pengelolaan dan pemantauan, komunikasi email, dan yang terakhir navigasi web. Kemudian ada cara kerja dari domain. Cara kerja domain melibatkan beberapa komponen termasuk DNS atau Domain Name System, registrasi domain, dan server web. Nah, yang ketiga yaitu harga dari domain. Harga domain dapat sangat bervariasi tergantung beberapa faktor termasuk jenis domain, registrasi domain yang dipilih, popularitas domain, dan juga durasi dari pendaftaran domain. Berikut adalah informasi umum kisaran harga domain dari yang mahal hingga yang termurah. Lalu yang keempat yaitu perkembangan merek dan tipe hingga saat ini. Perkembangan tipe domain lalu hingga saat ini mencerminkan evolusi internet dan perubahan dalam kebutuhan dan tren online. Berikut adalah beberapa titik penting dalam perkembangan tipe domain dari dulu hingga kini. Hai, aku Adelia Putri Pratiwi dengan nomor NPM 220820100034. Nah, yang kedua ada LAN. LAN sendiri adalah Local Area Network yang dimana jaringan ini hanya dapat diakses di area LAN saja atau cakupannya di wilayah lokal saja. Selanjutnya ada fungsi LAN. Fungsi LAN yang pertama ada koneksi perangkat, yang kedua ada berbagi sumber daya, yang ketiga ada akses ke internet, dan yang terakhir ada fasilitas berbagi data. Selanjutnya, gimana sih cara kerja LAN? LAN sendiri cara kerjanya yaitu menghubungkan komputer bersama-sama dan menyediakan akses bersama ke printer, file, dan layanan lainnya. Arsitektur jaringan LAN sendiri ini dikategorikan sebagai peer-to-peer atau silent server untuk gambarnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada harga LAN. Harga LAN sendiri ini ada di kisaran yang murah dan yang paling mahal. Nah, untuk yang paling murah sendiri yaitu ada kabel Ethernet dengan harga 10 sampai 50 dolar per 100 meternya. Nah, untuk yang paling mahal di sini ada infrastruktur kabel dan instalasi seharga 500 sampai 5.000 dolar. Untuk harga lengkapnya di sini. Selanjutnya ada perkembangan LAN dari dulu hingga saat ini. Nah, LAN sendiri ini muncul pada tahun 1960-an sampai 1970-an. Dan sejak saat itu LAN terus berkembang dengan pengenalan berbagai standar dan teknologi baru. Untuk merek-merek yang terpopuler dan terbaru dari LAN sendiri yaitu ada lengkapnya di sini. Asik. Repeater adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk memperluas jangkauan sinyal dalam jaringan komunikasi, seperti jaringan nirkabel atau jaringan kabel. Fungsi utama dari repeater adalah untuk menguatkan atau memperkuat sinyal yang lemah, sehingga dapat mencapai area yang lebih jauh atau lebih luas. Cara kerja repeater adalah untuk memperkuat dan mengulang sinyal yang diterimanya dari perangkat sumber seperti router Wi-Fi atau perangkat jaringan kabel dan mengirimkannya kembali ke jaringan. Proses ini memungkinkan sinyal untuk mencapai area yang lebih jauh atau melewati hambatan fisik. Harga repeater dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada merek, model, dan fitur yang dimilikinya. Berikut ada beberapa harga dari repeater Wi-Fi. Yang pertama ada repeater Wi-Fi standar. Biasa repeater ini dibanderol dengan harga 300.000 hingga 700.000. Yang kedua ada repeater Wi-Fi dual band. Repeater ini biasa memiliki harga antara 700.000 hingga 1.500.000. Dan yang ketiga ada repeater Wi-Fi mesh. Harga ini itu berkisaran sekitar 1.500.000 hingga 3 juta atau bahkan lebih. Dan yang terakhir ada repeater Wi-Fi high-end, memiliki harga lebih dari 2 juta hingga 4 juta atau bahkan lebih. Industri repeater terus berkembang dengan banyak merek dan tipe yang berbeda. Berikut adalah beberapa perkembangan umum dan tipe dan merek repeater. Yang pertama, repeater Wi-Fi mesh. Ini adalah jaringan nirkabel yang terdiri dari beberapa node dan dapat bekerjasama untuk menciptakan cakupan sinyal yang kuat dan seragam di seluruh rumah atau kantor. Beberapa merek populer
seperti Google Nest Wi-Fi, Euronet Gear ORP, dan TP-Link Deco. Yang kedua adalah repeater Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 adalah generasi terbaru dari standar Wi-Fi. Wi-Fi ini menyediakan kecepatan dari kabelnya lebih tinggi, peningkatannya efisiensi dan kinerja yang lebih baik. Dan yang terakhir ada repeater 5G. Dengan perkembangan jaringan seluler 5G, beberapa perusahaan mulai memasarkan repeater yang dapat memperluas cakupan sinyal 5G di dalam bangunan. Ini akan menjadi relevan dengan peningkatan adopsi 5G di masa mendatang. Hai semua, nama aku Muhammad Fikri Hasim, NPM 11 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 22. Oke, kali ini saya akan menjelaskan contoh-contoh implementasi dari 3 elemen jaringan, mulai dari domain, LAN, dan repeater. Nah, yang pertama ada contoh implementasi dari domain. Suatu perusahaan yang bernama Jatim Sekawan Hati mendaftarkan domain www.jatimsekawanhati.com untuk situs mereka. Web tersebut digunakan untuk mengatur jalannya perusahaan. Nah, yang kedua ada contoh implementasi dari LAN. Sebuah perusahaan kecil menggunakan jaringan LAN dengan topologi bintang di kantor mereka. Semua komputer dihubungkan ke switch pusat yang menghubungkan mereka dalam jaringan lokal. Ini memungkinkan karyawan berbagi file dan pencetak dari printer yang bersama. Yang ketiga ada contoh implementasi dari repeater. Di sebuah kafe, sinyal WiFi dari router utama menjadi lemah di area luar teras. Pengunjung merasa tidak puas akan hal itu. Lalu, kafe tersebut memasang repeater WiFi di area teras untuk menanggulangi masalah tersebut. Mungkin itu beberapa contoh implementasi dari 3 elemen jaringan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.